Habis terapi, masa aneh ibu tuh, mohon maaf, kencingnya hitam, kotorannya hitam, keringatnya baunya luar biasa. Tapi kok tambah sehat, tambah sehat. Nah, minggu depan dia bilang sama teman saya itu, aku kok sembuh ya? Masa sih, rambutnya tumbuh lagi, kulitnya ada isinya lagi, kulitnya jadi mulus, bibir pecah-pecahnya hilang. Loh, kok aneh, perutnya kempes. Ya, selamat sore. Ketemu lagi dengan Jana di Warung Mina Ubud. Kami sudah selesai melakukan belusukan Glaksur ke daerah dekat sini. Nah, saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Iya, ini ada temannya Pak Rudi. Beberapa tahun yang lalu ini membawa orang yang sakit leukemia. Nah, setelah ikut terapi ternyata bisa sembuh dalam beberapa hari. Nah, kenapa bisa cepat seperti itu, Pak? Ya, jadi begini Mbak Jana. Jadi Bapak Ibu ada harapan. Jadi oleh dokter divonis sudah penyakitnya parah, sudah gak ada harapan. Di sini banyak harapan. Jadi bisa saya katakan mujizat terjadi setiap hari dengan kami. Ya, jadi begini Mbak Jana. Awalnya ada satu orang wanita yang divonis oleh dokter mengalami leukemia atau kanker darah sudah parah sekali. Jadi waktu dia datang sudah kurus sekali dan kulitnya mengelupas dan pecah-pecah. Perutnya gendut ke atas sudah kayak batu, sudah berbelah-belah betul ke atas, tapi dia kurus, jadi matanya jeglong. Ini pecah-pecah semua Mbak Jana. Jadi kalau ngomong itu keluar darah. Jadi kalau ibu yang mengalami menonton video ini, salam dari saya. Jadi saya ceritakan cerita Anda supaya menjadi inspirasi bagi yang lain-lain, ya. Nah, jadi Mbak Jana ngomong sama saya pun keluar darah ini, ya. Bibir pecah-pecah, kulitnya udah hitam, sudah kayak bahkan orang mengatakan dia sendiri mengatakan sudah kayak alu, kayak biawak, ya. Kecil, kurus, perutnya katos, rambutnya rontok. Nah, kemudian divonis di Bali kena leukemia atau kanker darah maksimal umurnya 3 bulan. Nah, kemudian dia disuruh mencari pembanding ke Surabaya. Nah, sampai Surabaya, dokter Surabaya bilang, kalau udah di Bali sama Surabaya hasilnya kurang lebih sama. Kalau mau begini, bayar lebih mahal dikit, kita tunggu hasilnya 2 minggu, kita kirim ke luar negeri. Lebih akurat. Nah, bayarlah dia. 2 minggu kemudian dia datang ke Surabaya, dokternya bertanya, jadi ibu akan kaget, kok saya ingat kata-kata ibu? Saya ingat semua. Saya dibekali Tuhan otak yang kuat memorinya. Loh, ibu kok datang sendiri? Dengan siapa ibu? Saya sendiri dok. Loh, saya kasih hasilnya ke siapa? Dengan saya dok, saya siap dok, apapun hasilnya saya siap. Oke bu, ibu positif leukemia, kanker darah, bahkan kata-kata di Bali umur 3 bulan itu salah bu. Maksimal ibu 1,5 bulan pasti berangkat. Karena angka leukosit sangat tinggi. Ya, bisa dikatakan detik ini badan ibu ini nggak ada darah merahnya, putih tok, tapi kok ibu masih bisa nggak rebah, kok aneh. Nah, singkat cerita, pulanglah dia, sedihlah dia. Dia tidak tega memberitahu pada suami, tidak tega memberitahu pada anaknya, karena masih kecil anaknya. Nah, dia curhat kepada saudaranya dia. Nah, saudara ini ternyata teman lama saya, teman sejak 2002. Nah, dia punya toko anggrek, toko anggrek, pembibitan anggrek. Datanglah dia mengeluh, aku gini, tenang, enggak usah dipikir. Kalau Tuhan masih sayang sama Mbok, nanti ada harapan. Jangan khawatir, hidup mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih sayang, ada harapan. Ayo ikut saya yuk, saya mau beli HP bekas. Jajalah beli HP bekas. Nah, mereka beli HP itu memorinya besar, tapi hampir penuh. Udah dibayar, sampai rumah dilihat. Loh, ternyata ada rekaman video saya 19 tahun yang lalu. Waktu saya lawan salah satu ratu leak internal di Bali yang viral akhirnya Mbak Jana. Dari situ banyak orang tertolong sampai detik ini udah 19 tahun ya. Jadi, loh kok ada ini? Begitu dia lihat dia langsung mengatakan, "Mbok, ada harapan ini. Aku yakin dia bisa menyembuhkan." Nanti dulu. Aku kenal suaranya nih. Teman lamaku. Lupa Rudi nih. Nah, kebetulan saya memang tidak pernah ganti HP, Mbak Jana, saya tidak pernah ganti nomor. Ditanya keluarganya dia masih punya nomor saya, ditelepon. "Pak Rudi, saya apa kabar, Bu?" "Pak Rudi," saya ceritakan semua. "Saya yakin Pak Rudi bisa sembuhkan." Saya bilang, "Bu, bisa menyembuhkan cuma Tuhan, saya tidak bisa, ya. Tapi saya yakin Pak melalui Pak Rudi." "Ya terserah." Nah, zaman dulu Mbak Jana kalau orang mau terapi tidak kayak sekarang. Sekarang enak mau terapi, satu orang bisa daftar satu dulu, tidak bisa. Dengan ada pembelian 2 Glaksur, 1 orang untuk diterapi. "Ya nak apa-apa Pak Rudi, saya yang beli 2. Nah, dia beli 2, 1 orang diterapi. Habis terapi, masa aneh ibu tuh, mohon maaf, kencingnya hitam, kotorannya hitam, keringatnya baunya luar biasa. Tapi kok tambah sehat, tambah sehat. Nah, minggu depan dia bilang sama teman saya itu, aku kok sembuh ya? Masa sih, rambutnya tumbuh lagi, kulitnya ada isinya lagi, kulitnya jadi mulus, bibir pecah-pecahnya hilang. Loh, kok aneh, perutnya kempes. Coba kita tunggu minggu depan. Minggu depannya lagi, kok tambah sehat. Nah, periksa ke dokter, hasil labnya dibawa ke rumah saya, Mbak Jana. Cek lab, dinyatakan normal. Jadi sampai dokternya dipanggil, "Dok, mohon maaf, biasa kalau dokter ngirim pasien kan hasil cek lab kita kirim ke Pak Dokter. Tolong Pak Dokter kesini dok, kita di Prodia. Kita rapat dok, karena pasien kita vonis leukemia akan mati dalam 3 bulan. Sembuh total dalam waktu 2 minggu dok. Semua cek lab normal. Sudah cantik rambutnya. Bahkan akhirnya dia hamil dan melahirkan normal." Nah, bapak saya dokter Mbak Jana. Bapak saya salah satu dokter senior di Bali, dikirim oleh pemerintah Indonesia, 5 tahun di Amerika, 2 tahun di Australia. Bapak saya mengatakan, "Ruth, memang tercatat dalam jurnal
Medical International, ada orang leukemia bisa sembuh, tetapi tidak mungkin bisa hamil, tidak mungkin bisa hamil. Ini langsung hamil dan melahirkan normal. Maka bapak saya mengatakan itu mujizat. Jadi bagi yang bertanya, bapak saya adalah Profesor Dr. Winata. Ya, jadi bapak saya mengatakan tidak masuk akal secara kedokteran. Kalaupun leukemia sembuh, ada beberapa kasus, tapi tidak mungkin hamil. Ini hamil dan lahir normal. Ada kemudian Mbak Jana, masih ada waktu? Nah, kemudian ada hal yang lucu. Nah, teman saya yang pembibitan anggrek, itu dia dapat berkat juga gara-gara menolong keluarganya. Semoga menginspirasi dan masih ada harapan di sini.